الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على درجة محمد فإن رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على درجة الجنة ينبغي بأبصارهم وعن الدين والآخرة خصوصا إلى روحي المجر الله محمد بن عيسى وإلى روحي الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وخصوصا إلى روحي صاحب رديب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روحي شيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روحي صاحب رديب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد أن الله يغفر لهم وينعمهم ويدرجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى روحي الإمام الشافعي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام حنفي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام مالك رضي الله عنه وإلى روحي الإمام حنبلي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام غزالي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام بجر رضي الله عنه وإلى روحي الإمام سنوسي رضي الله عنه خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الحبيب محمد علوي أن الله يغفر لهم وينعم درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم في زمرة بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibti'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi wa husnil khadimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil aqibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara al-julusu baina sajadataini. Athani asyara at-tuma'ninatu fihi. Athalitha asyara al-julusu litasyahudil akhiri wa ma ba'dah. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Setelah beres, Syekh Musannif menerangkan kepada kita tentang permasalahan rukun-rukunnya sholat. Kemarin sampai di dalam rukun sholat yang ke-10, yaitu tuma'ninah di dalam sujud. Sebagaimana yang sudah diterangkan, di dalam sujudnya kita pun memiliki syarat-syarat. Di antaranya maksyufatan wa mutatsaqilan biha.
kita orang punya jidat ini ketika sujud harus dalam keadaan terbuka. Maka barang siapa yang sholat dan sujudnya jidatnya tertutupi oleh apapun juga, mau itu oleh kopiah sekalipun, maka sholatnya orang tersebut tidaklah sah. Kenapa? Sebab sujudnya dia tanpa ada syarat. Kemudian syarat yang lainnya 7 anggota sujud itu harus nempel kepada tempat sholat. Ya, kita bicarakan sebelumnya 7 tersebut adalah jidat, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan yang terakhir adalah bagian dalam jari jemari kaki kita. Maka barang siapa kok sujud tanpa menempelkan daripada 7 anggota sujud ini, walaupun cuma 1 yang nggak ditempelkan, umpamanya sujud yang kaki kanannya punggung jari-jarinya saja yang ditempelkan di alas, bukan bagian dalam jari-jari dia yang ditempelkan di alas tapi ngambang begini, maka sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah, kecuali dalam keadaan-keadaan yang ma'dzurah, keadaan-keadaan yang memiliki udzur. Kayak apa? Umpamanya sakit. Kalau umpamanya mau diginiin masih sakit, ada luka, ataupun ada apa sih namanya, kesleo dan lain sebagainya, maka sujudnya dia asal nempelin kakinya aja itu sudah sah, nggak apa-apa, sebab ma'dzurah. Kemudian insyaallah pada malam ini Syekh Musonif melanjutkan daripada rukun sholat al-hadi asyara yang ke-11, al-julusu baina sajadatain, yakni duduk antara 2 sujud. Atsani azara, dan yang ke-12 at-tuma'ninatu fih, yakni tuma'ninah di dalam duduk antara 2 sujud. Maka barang siapa yang dia sholat duduk antara 2 sujudnya tidak ada tuma'ninahnya, maka sholatnya tidaklah sah. Apa yang namanya tuma'ninah? As-sukun biqadri subhanallah, yakni diam sejenak seluruh anggota badannya. Kemudian dari situ baru diukur ukuran seperti mengucapkan lafaz subhanallah. Kemudian ats-tsalitsah asyara, dapun yang ke-13 al-julusu, yakni duduk litasyahudil akhir, pada tasyahud akhir, pada at-tahiyat yang terakhir. Adapun seperti sholat yang lebih dari 2 rakaat, duduk di tahiyat pertama itu hukumnya apa? Rukun apa kesunahan? Itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya masuk ke dalam sunnah ab'ad. Sunnah itu ada 2, yang pertama sunnah hayat dan yang kedua sunnah ab'ad. Apa perbedaannya? Kalau sunnah ab'ad ini satu kesunahan. Kalau umpamanya tertinggal di dalam sholat, disunahkan kembali untuk sujud sahwi di belakangan sholat setelah tahiyat tuh. Seperti apa sunnah ab'ad ini? Masuk ke dalamnya at-tahiyat pertama dan juga baca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat yang kedua, kemudian baca doa kunut pada sholat subuh. Karena yang namanya kunut itu sunnah di dalam sholat, sunnahnya sunnah ab'ad. Bagaimana Syekh Musonif kalau umpamanya Bang Zaid sholat nggak tasyahud pertama, nggak tahiyat pertama, ataupun di dalam subuh dia enggak doa kunut, terus di akhir
sholatnya dia nggak sujud sahwi juga. Hukum sholatnya bagaimana? Tetaplah sah. Sebab dikatakan sujud sahwi di sini pun derajatnya menambal kesunahan. Tapi walaupun sah, sholatnya tidaklah sempurna kalau begitu. Tapi kalau buat golongan sah, sah nggak? Ya sah gitu loh. Orang sholat subuh nggak pakai kunut ya sah subuhnya. Orang sholat duhur, maghrib nggak pakai tahiyat pertama langsung berdiri pun sah hukumnya. Perlu diperhatikan, banyak orang di sini kelupaan bab masalah apa? Ityanus sunnah wa tarkir rukni huwa mubtilatis sholat. Mendatangkan kesunahan dan meninggalkan rukun itu membatalkan sholat. Banyak orang umpamanya pada tahiyat pertama dia lupa untuk tahiyat pertama, dia sudah berdiri, kemudian kok dia duduk lagi untuk tahiyat pertama, maka sholatnya batal. Sebab apa? Berdirinya di sini dia mau membaca Fatihah yang menjadi rukunnya sholat. Sedangkan kok itu ditinggalkan untuk mendatangi kesunahan, maka hukum sholatnya batal. Kecuali yang ditinggalkannya ini perkara rukun juga, nggak apa-apa. Contoh umpamanya dari baca surat lain, kita tahu-tahu langsung sujud, lupa ruku ataupun tidak. Dari sujud itu kita langsung berdiri untuk ruku lagi harusnya. Gitu loh. Batal nggak? Ya nggak batal, memang seharusnya begitu. Kalau rukun fi'li, kalau kita masih ingatnya itu di dalam rokaat, kita harus mendatangi secepat mungkin. Gitu loh. Tapi kalau sudah lain rokaat, contoh kita sudah rokaat ketiga, rokaat pertama baru keinget tadi rokaat pertama saya nggak ruku, maka bagaimana? Ya nggak usah ruku, tetapi zida rokaatan, tambahi sholat kamu dengan 1 rokaat lagi. Tapi kalau rukun tersebut ditinggalkan itu masih di dalam rokaatnya, maka wajib untuk diulangi kembali. Belum rukuk langsung sujud umpamanya. Ingat di situ, ya udah berdiri terus rukuk lagi, nggak apa-apa. Yang terpenting jangan meninggalkan rukun untuk mendatangi kesunahan. Banyak orang begitu, lupa nih tasyahud awal, udah terlanjur berdiri terus dia mau duduk lagi, malah batal gitu loh. Kecuali gerakannya tersebut belum separuh daripada gerakan rukun, jadi belum berdiri, separuhnya berdiri. Bagaimana? Batasannya kayak di ruku, dia mau duduknya lagi itu ketika posisi badan dia itu lebih bawah daripada ruku, mau duduk lagi nggak apa-apa, asal jangan melebihi ruku terus kamu duduk lagi, itu sudah membatalkan sholat. Coba praktekin Dika, berdiri. Nah, aslinya ruko terus dia kok duduk antara dua sujud. Nah, jangan sujud ke kanan ya. Berdiri. Nah, berdiri. Nah, di posisi itu lupa dia belum tasyahud awal, maka mau duduk lagi tasyahud awal nggak apa-apa. Lebih dari ruko coba berdirinya. Nah, masih berdiri lebih dari ruko posisinya, kok dia duduk lagi buat melaksanakan tasyahud awal, hukum sholatnya batal. Makanya hati-hati.
Terus bagaimana saya tasyahud awalnya? Nanti ditambal pakai sujud sahwi. Ya. Jangan lupa yang namanya sujud sahwi ini cuman menambal sunnah abad aja, nggak bisa menambal rukun. Kalau rukun yang kita lupakan nggak bisa tertambal oleh sujud sahwi. Lupa rukuk ya udah ntar deh di akhir tahiyat ntar ditambal pakai sujud sahwi umpamanya, nggak bisa gitu loh. Bab derajatnya sujud sahwi itu untuk menambal kesunahan ataupun kelupaan, tapi syaratnya sudah ditambal dulu pakai rukun gitu. Jelas. Yang ke-13 adalah duduk pada tahiyat yang terakhir. Berarti ini masih tergolong tahiyat yang terakhir itu rukun fi'li atau qauliyah? Hah? Ya rukun fi'liyah, ya rukun qauliyah juga. Karena apa? Duduknya aja sudah rukun. Terus entar mengucapkan tasyahudnya pun, mengucapkan at-tahiyatnya pun itu adalah rukunnya sholat. Begitu. Maka tahiyat itu bagaimana? Ya fi'li, ya qauli. Kemudian wa ma ba'dahu, dan ucapan setelah tasyahud akhir pun harus diucapkan dalam keadaan duduk. Ar-rabi'a asyara. Adapun yang ke-14 at-tasyahudul akhir, yakni tasyahud akhir. Fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh ucapan qauliyah daripada lafaz tasyahud. Karena masuk tasyahud ini ke dalam rukun qauliyah, maka syarat-syarat rukun qauliyah pun harus ada. Di antaranya apa? Harus terdengar bacaannya kepada telinga kita sendiri. Kemudian daripada makharij, keluarnya huruf itu harus benar pula. Kemudian tasdidnya pun harus benar. Umpamanya baca at-tahiyat bila tasdid salah satunya udah nggak sah sholatnya. Tahiyatul nggak at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Pamannya kok makhorijnya aja nggak bener. Yang ha dikatakan ha, yang di ha dikatakan di makhrajnya huruf ha, kan gitu. Udah salah. At-tahiyyat bukan at-tahiyyat. Nah udah at-tahiyyat nih hak muncul, haknya itu di hak, udah nggak bener tahiyatnya. At-tahiyyat beda dikit aja, itu di hak bukan di hak. At-tahiyyat ini di hak kamu. Kemudian umpamanya makhorijnya huruf hak dikehain wa barakatuh.
wabarakatuh. Tuh di ha. Bukan wabarakatuh. Tuh. Nah, tuh. Harus benar juga tuh. Ayyuhan. Ayyuha. Ha itu di sini. Berarti ayyuhan gitu loh. Bukan ayyuhan. Beda ayyuhan sama ayyuhan. Ini masalahnya rukun qauliyah. Makhraj hurufnya harus benar juga gitu loh. Kemudian ain sama alifnya, yang ain ya kamu letakkan di makhraj ain, yang alif di alif. Jangan alaika. Ini udah salah. Assalamu alaika. Sepintas nggak ada kesalahan. Tapi kalau didengarkan, dia mengatakan makhorijnya ain di alif. Aslinya apa? Alaika. Ain. Alaika. Kok diambangkan aja alaika? Udah nggak benar juga gitu. Kok sampai sedetail itu? Iya, sebab ini rukun qauliyah. Kalau kayak baca tasbih di sujud, bacaannya nggak benar pun nggak mempengaruhi kesahannya sholat. Tapi kamu cuman nggak dapat kesunahannya. Tapi kalau di bab rukun qauliyah, ini harus diperhatikan benar-benar. Tuh yang namanya rukun sholat yang ke-14, bacaan tasyahud akhir. Kemudian al-khamisah asyara, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada at-tahiyat yang terakhir. Habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu segitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, itu minimal baca segitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah nggak sholatnya? Hah? Sah sholatnya. Tetapi tidaklah sempurna. Sebab apa? Kesunahannya tidak dikerjakan. Sunahnya bagaimana? Sunahnya yang komplit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnah abad namanya. Itu sunnah abad. Tapi selanjutnya itu sudah sunnah hayat masuknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sunnah hayat masuknya. Kalau di sholawat kepada keluarga Nabi masih sunnah abad. Kalau sholawatnya kepada Nabi itu masuk ke dalam rukun qauliyah. Kita harus bisa pisahkan. Kemudian as-sadisa asyara, rukun sholat yang ke-16, assalamu, yakni ucapan salam. Maka
salam ini menjadi rukun fi'liyah atau qauliyah? Qauliyah dan fi'liyah. Yang namanya salam ini masuk ke dalam rukun yang qauliyah. Umpamanya ya fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah nggak soalnya? Sah. Kenapa? Rukunnya sudah dijalankan, tapi tidaklah sempurna sholatnya. Sebab apa? Disunahkan ketika salam itu sambil menengok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, namanya gerakannya itu fi'liyahnya itu masuk ke dalam kesunahan. Tapi yang rukunnya sendiri itu adalah yang qauliyah. Perhatikan juga ketika salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, enggak sah nih sholatnya. Assalamualaikum, mau cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullah, sudah menghilangkan tasdid di dalam bacaan salamnya. Assalam ini harus jelas. Yang assalamualaikum ini malah nggak sah sholatnya gitu loh. Mau kamu sujudnya panjangnya sampai berjam-jam sekalipun, ketika salam assalamualaikum nggak sah sholatnya. Jelas apa? Assalamualaikum itu minimal. Minimal yang jadi rukunnya itu lafadz assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang pertama saja, adapun yang kedua pun masuk ke dalam kesunahannya sholat. Kita membahas tentang masalah rukun ini bukan terus sholatnya kita hanya mentok di rukun saja, bukan ya, untuk kita fahami saja patokannya itu sampai mana sih, bukan terus kesunahannya dihilangkan. Jangan, sholat yang komplit, sholat yang sempurna. Orang kamu mau ngehadep presiden aja pakaian dibersihin dan lain sebagainya dengan kesempurnaan yang kamu punya, sama sholat kok apa adanya. Orang yang sempurna aja belum tentu dikasih pahala. Kalau apa? Kalau syarat qabulnya itu nggak ada. Apa? Hati yang khusyuk, begitu sempurna udah, sunahnya yang abadnya, yang hayatnya, adabnya, akhlaknya ketika di dalam sholat. Ketika sholat kok hatinya nggak khusyuk, maka pas mendapatkan gugur kewajiban doang, tapi nilai pahala tidak ada. Sebagaimana yang kemarin kita utarakan, sempurna aja belum tentu dikasih pahala, apalagi kok yang kesunahan-kesunahan di dalam sholat kok nggak dikerjakan. Penting. Kemudian as-sabi asyara at-tartib, dan yang ke-17 adalah tartib. Tartib ini masuk ke dalam rukun apa? Fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Rukun yang maknawiyah. Fa'in ta'ammad tarkuhu ka'an sajada qabla ruku'ihi batolat. Ketika orang kok sengaja ninggalin tartib, maka batolat sholatuhu, batal udah sholatnya. Kayak contoh bagaimana, belum ruku langsung sujud. Sujudnya kenapa? Sengaja deh, langsung batal udah kalau gitu.
sudah langsung batal. Berbeda kalau orang kelupaan. Kalau kelupaan langsung sujud belum batal sholatnya. Makanya harus diulang, masih bisa. Ngulanginya bukan dari Allahu Akbar takbiratul ihram, bukan. Akan tetapi dari rukun yang kamu tinggalkan aja apa? Sujud, ya udah langsung berdiri untuk kok sujud, ruku langsung berdiri untuk ruku. Nggak perlu ulangin dari takbiratul. Tapi kalau kok sujudnya meninggalkan rukunya itu sengaja, umpamanya jadi imam, umpamanya ini biar makmumnya ini kebingungan, cobalah langsung sujud, terus niatnya dia mau berdiri terus rukuk lagi, udah nggak ada begitu, gitu loh, udah nggak ada. Walaupun niatnya itu buat ngajarin, umpamanya ana mau ngajarin nih makmum saya, umpamanya saya kelupaan rukuk, terus tindakan apa untuk melakukannya? Aslinya kan tindakannya kalau kelupaan ruko berdiri lagi terus ruko gitu kan. Tapi ini imam ini sengaja gitu, sujudnya itu karena sengaja, walaupun niatnya ngajarin. Ya udah, harus apa? Harus ulangi dari awal lagi, dari takbiratul ihram. Sebab kenapa? Dia sudah meninggalkan secara sengaja rukun sholat yang namanya tartib. Wa imsaha falya'ud ilaih. Maka kalau umpamanya meninggalkan rukuknya itu karena kelupaan, maka ya ulangin aja rukuknya, kembali lagi ke posisi ruku. Illa ayyakuna fi mislihi au ba'dahu fatatimmu bihi rakaatuhu. Adapun kalau umpamanya posisi dia sudah di posisi rukun yang dia tinggalkan lagi, umpamanya ruku dia tinggalkan, dia ingatnya itu ketika dia ruku, waduh tadi ruku yang rakaat pertama belum saya lakukan, maka apa? Fatatimu bihi, wes sempurnakan dah rakaat kamu, nggak perlu lagi kembali ke ruku, sempurnakan rakaat kamu, terus tambal dengan 1 rakaat lagi. Faslun al-jama'atu ala dzukuri. Kemudian fasal membahas tentang kewajibannya berjamaah ala dzukuri, bagi orang laki-laki, al-ahrari yang sudah merdeka, al-mugimina yang sudah mugim. Mugim itu apa? Mugim status kependudukan. Jadi status kependudukan itu ada 3. Yang pertama itu mustautin, yang kedua mugimin, yang ketiga musafirin. Yang namanya mustautin itu siapa? Yakni mereka-mereka warga asli di wilayah tersebut, ataupun dia pindah ke satu wilayah tapi dia sudah tidak ada angan-angan untuk pindah dari wilayah itu lagi, maka kedudukan dia di situ sudah mustautin. Contoh siapa? Contoh kayak ana nih di Marunda, masuknya apa? Mustautin apa mugimin? Masuknya mustautin. Ana asal umpamanya dari Pekalongan pindah ke daerah Marunda, tapi diamnya ana di Marunda ini sudah tidak ada angan-angan ana lagi untuk ibarat kata tinggal kembali seumur hidup di daerah lain. Udah ana mau sampai mati umpamanya mau tinggal di daerah
ini, maka status saya sudah mustautin di situ. Ya. Mustautin ini yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat apa? Dilakukan oleh 40 orang mustautin. Orang yang berpenduduk asli ataupun orang yang tinggal di wilayah tersebut mau sampai mati. Kemudian ada juga mugimin. Mugimin itu apa? Mugimin itu orang yang berdiam diri di satu wilayah. Niatnya lebih dari 4 hari. Niatnya lebih dari 4 hari. Umpamanya saya mau pergi ke Sukabumi lah. Di Sukabumi saya niat lebih dari 4 hari. Maka di hari pertama pun saya sudah statusnya itu seorang yang mukim, bukan musafir lagi kalau begitu. Sedangkan nanti pada kewajiban-kewajibannya kan berbeda. Di antaranya kayak Jumat. Kalau musafir ini tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat sah gitu loh. Kayak orang yang sakit, yang sudah tidak wajib sholat Jumat, kok dia maksain untuk sholat Jumat. Sah nggak sholat Jumatnya? Sah gitu loh. Itu musafir. Tapi kalau orang mukim itu wajib untuk sholat Jumat. Pamannya saya ke Sukabumi, niat kamu mau berapa hari nggak tahu dah, nggak ada target umpamanya. Maka ketika Jumat saya boleh nggak sholat, gitu loh. Sebab apa? Statusnya musafir. Tapi kalau saya niat 4 hari di Sukabumi, sudah mungkin ketika Jumat wajib untuk sholat Jumat. Dan yang ketiga adalah musafirin. Yang namanya jamaah ini diwajibkan al-mugimina bagi mereka-mereka yang bermukim, al-balighina yang sudah baligh, ghairul ma'dzurina yang tidak ada udzur dari syariat. Fardhu kifayatin hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu apa? Satu kewajiban yang bila mana sudah ada yang melaksanakan, gugur kewajiban yang lainnya. Dalam artian apa? Kalau di satu daerah kok nggak ada yang sholat berjamaah, semua penduduk situ sholatnya sendiri, maka semuanya terkena dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah ada yang berjamaah, maka gugur kewajiban yang lainnya. Gugur kewajiban yang lainnya ini tidak menghilangkan daripada kemuakatannya. Yang dianjurkan buat diri kamu, walaupun sudah ada yang berjamaah, ya kamu harus tetap sholat berjamaah, gitu loh. Wafil jum'ah fardu ainin alaihim, kecuali pada sholat Jumat, karena yang namanya berjamaah pada sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Orang Jumatan sendiri ya nggak sah Jumatnya. Alaihim bagi mereka yang mugimin, laki-laki merdeka mugim baligh. Kemudian idza kanu arba'ina mukallafin fi abniyatin. Juga syaratnya sholat Jumat itu ketika ada 40 orang mukallaf fi abniyatin di satu tempat. Dalam artian apa? 40 orang mustautin. Wa alaman nawal iqamah indahum arba'ata ayyam.
Ataupun orang yang pergi ke satu daerah dan dia meniatkan untuk tinggal di daerah tersebut selama 4 hari, wajib untuk sholat Jumat, wajib untuk berjamaah. Wa alaman balaghahu nida'i sautin, ataupun orang yang mendengar panggilan adzan min tarfi yalihi min baldiha, daripada ujung wilayah atau wilayah pelosok. Ini orang tinggal di wilayah nggak ada masjidnya, umpamanya kayak sini nih, umpamanya nih sini nggak ada masjid, masjidnya itu ketemu di Asem sana, di jauh sana umpamanya. Tapi kita masih bisa mendengar masjid dari adzannya al-alim, adzan al-alim sampai ke telinga kita. Maka kita pun wajib untuk sholat berjamaah. Wa syartuha waktu zuhri, adapun syaratnya sholat Jumat itu pada waktu zuhur. Juga untuk tambahan sedikit, di dalam sholat Jumat wajibnya berjamaah itu 1 rakaat apa 2 rakaat? Jumat berapa rakaat? Jumat itu 2 rakaat. Yang diwajibkan berjamaah itu cuman 1 rakaat saja. Dalam artian apa? Ketika kok kita terjadi halangan, kita lambat ke masjid, masjid tersebut sudah sholat Jumat dan masuk ke rakaat yang kedua. Terus kita bagaimana? Masih bisa kita untuk sholat Jumat. Namanya apa? Minimal 1 rakaatnya kita ini dilakukan secara berjamaah. Walaupun setelah imam salam kita berdiri lagi untuk menambal 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah ruku pada rakaat yang kedua, ya udah, sholat Jumatnya kita pun enggak sah. Begitu, ganti pakai sholat duhur dengan 1 dosa yang kamu dapatkan karena meninggalkan kewajibannya Jumat. Wa arkanul khutbataini, adapun rukun-rukun daripada khutbah. Yang pertama hamdulillah, yakni mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana bil huda wa dinal haq. Wassalatu ala nabi. Yang kedua adalah membaca salat kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wal wasiyatu bitaqwa fihima, wasiat untuk bertakwa pada khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ayatun mafhumah fi ihdahima, dan 1 ayat yang mafhumah, yakni yang pendek-pendek saja nggak apa-apa, yang penting sempurna itu ayat. Qauluhu ta'ala, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Ini rukun juga. Wa du'a lil mu'minin, dan yang terakhir adalah doa untuk orang-orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rukun itu fitsaniyati, pada khutbah yang kedua. Adapun yang rukun ini wajib menggunakan bahasa Arab. Namanya khutbah Jumat itu wajib menggunakan bahasa Arab. Ntar syaratnya disebutkan di sini. Wa iyakuna bil arabiyyah, ntar syaratnya. Dan wajib adanya kedua khutbah tersebut menggunakan bahasa Arab. Lah terus bagaimana di masjid saya khutbahnya pakai bahasa Indonesia? Ya nggak sah khutbahnya. Kalau umpamanya pada rukunnya. Kalau rukun-rukunnya ini, rukunnya itu cuma 5 doang. Alhamdulillah, sholawat, kemudian baca ayat, kemudian apalagi doa kepada orang mukmin dan wasiat. Ini harus pakai bahasa Arab. Adapun yang lainnya, penjelasannya mau pakai bahasa Indonesia kek, mau pakai bahasa Jawa kek, mau pakai bahasa Sunda kek, ya nggak apa-apa. Asal jangan ngotak-ngatik yang 5 rukun ini. Makanya kalau orang khutbah kok pakai bahasa Indonesia itu enggak sah. Kalau dipotong separuh-separuh bisa geger ini. Bu, nggak sah, ngotak siapa nggak sah? Ya iya, kalau yang di bahasa Indonesia kan itu yang kelima rukun ini ya nggak sah. Tapi kalau setelah 5 rukunnya bahasa Arab, mau pakai bahasa Jawa juga nggak masalah. Kayak bahasa Sunda juga nggak masalah. Aduh, orang sadayana mukminin mukminat umpamana nu aya di dia, nu awah di dia, apa deh umpamanya pakai penjelasan ya nggak apa-apa. Yang penting rukunnya jangan diotak-atik. Wa syurutuhuma, adapun syarat-syaratnya khutbah Jumat. Yang pertama at-taharatu anil hadatsaini, yakni suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Wa anin najasati fil badani. Ini yang penting nih buat orang-orang yang khutbah nih. Jarang taunya itu di bab masalah sininya. Kalau suci dari hadas besar, hadas kecil, ya memang harus punya wudhu. Tapi di bab masalah suci pula anin najasati dari najis fil badani, mau itu di dalam badan dia, wal makani maupun tempatnya, wal mahmuli ataupun sesuatu yang ia bawa, itu pun harus suci dari najis. Berarti umpamanya orang kok khutbah, di pakaiannya tersebut ada bangkai semutnya umpamanya, khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya pun nggak sah. Sebab syaratnya sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah ini. Kalau sholat Jumatnya nggak sah, seorang khotib itu menanggung dosa dari seluruh jamaah yang sholat. Makanya perlu diwaspadai bagi orang yang khotib untuk melihat najis fil badani, di pakaian dia, wa anil makani, dan juga tempat dia ataupun pengurus masjid tuh perhatiin tuh yang namanya mimbar. Mimbar ada najisnya, itu bisa nggak sah khutbahnya. Patokannya bagaimana, Beb? Patokannya tempat itu yang muktamad itu apa yang ditempati
oleh seorang khotib, yakni umpamanya telapak kaki, berarti ini bekas jalannya itu harus suci. Terus duduknya itu harus suci, tongkatnya itu harus suci. Itu yang pertama, itu yang paling mudah. Tapi ada juga ulama yang lebih berat, itu mengatakan apa? Keseluruhan daripada mimbarnya. Oh, kalau di belakang mimbar itu ada tai cecak aja, kata ulama yang memberatkan ini, ya udah khutbahnya nggak sah. Ini buat kehati-hatian kepengurusan masjid. Jangan taunya cuman habis sholat Jumat bobok, umpamanya bobok apa itu, ini aja. Kebersihan di mimbar pun, kesucian di mimbar pun harus diperhatikan benar-benar. Masalahnya sudah masuk ke perkara inti, apa? Anin najasati fil makan, bersih juga najis tersebut dari makan. Wal mahmuli, dan sesuatu yang ia bawa, umpamanya kayak kopiah, kayak rida dan lain sebagainya. Wa tsaniha satrul aurah, dan yang kedua syaratnya khutbah adalah menutupi aurat, maka tidaklah sah khutbahnya seorang khotib yang umpamanya pakaiannya itu bolong. Umpamanya banyak nih sarung-sarung perokok khususnya yang nggak diperhatiin, ya itu terkadang kena rokok bolong. Kok sarung itu dipakai buat khutbah dan dia nggak pakai daleman umpamanya, sampai bekas bolongnya sarung tersebut terlihat kulitnya, maka jatuhnya apa? Jatuhnya khutbahnya nggak sah. Sebab apa? Satrul aulah wa syurutuhuma, menutupi aurat itu menjadi syaratnya khotib. Wal qiyam wal julus bainahuma, juga disyaratkan untuk berdiri yang namanya khotib. Kemudian wal julus, duduk ketika antara dua khutbah. Wala bainahuma wa bainas salat. yakni harus meringankan khutbahnya. Ini nggak boleh khutbah itu panjang. Khutbah Jumat sampai 2 jam umpamanya. Lu mau khutbah Jumat apa mau takbir akbar gitu kan? Basicnya ceramah, suruh khutbah Jumat panjang banget deh khutbahnya. Yang ada bukannya sah malah nggak sah itu khutbahnya. Khutbahnya nggak sah malah bahaya. Apa itu? Bi allayatu lafaslun urfan, jangan memanjangkan fasal-fasal yang dia bahas urfan secara patokan adat. Wadhabitu lihi biqadri raqaten, dan patokan panjangnya itu sekiranya kayak sholat 2 rakaat. Ini singkat-singkat aja udah. Khutbah Jumat mah hati-hati. Jadi bab bahasanya pun harus ditata. Khutbah itu jangan lari kemana-mana. Takutnya apa? Mencacati daripada kesahannya khutbah. Kalau kamu mau menerangkan kepada orang-orang muslim tentang perkara ini, ada tempatnya. Umpamanya di podium ceramah dan lain sebagainya. Kalau khutbah Jumat udah deh ibaratnya, nih yang penting syaratnya terpenuhi dulu dah, gitu loh. Bahkan kalau di wilayah Banten itu bagus banget itu masjid-masjid di sana. Apa? Sholat Jumatnya itu khutbahnya full pakai bahasa Arab.
anak dulu di Banten tuh full pakai bahasa Arab. Bahkan orang-orangnya nggak paham. Pahamnya yang hadir itu nggak menjadi syarat sahnya, nggak. Mau paham nggak menjadi patokan kesahannya khutbah. Untuk apa mereka kok pakai bahasa Arab? Untuk menghindari gitu loh dari bahasa-bahasa yang dapat mencacati kesahannya khutbah Jumat. Wa ayyakuna bil arabiyah, dan hendaknya ada rukunnya tersebut diucapkan melalui atau pakai bahasa Arab. Sebagaimana di sholat di dalam rukun-rukun qauliyah itu wajib pakai bahasa Arab. Jadi bisa kita nyatakan nggak sah sholatnya orang yang mutarjim, diterjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji untuk Allah yang mengerani atau yang menuhani seluruh alam. Nggak sah sholatnya. Kayak yang orang-orang zaman sekarang, yang penting kan sholat, yang penting kan niatnya. Ya ente sama orang Nasrani, ente sama orang Yahudi nggak beda. Maksudnya bagaimana? Mereka pun niatnya beribadah, mereka pun niatnya nyembah kepada Sang Penciptanya. Tapi kenapa kok ente nggak masuk sinagog sekalian? Kenapa kok ente nggak masuk wihara sekalian? Sebab yang namanya ibadah memiliki syaratnya. Syarat yang diterima itu begini nih. Siapa yang ngasih tahu? Ya utusan Sang Penciptanya lah yang ngasih tahu. Siapa? Rasulullah ngasih tahu nih. Kalau mau diterima ibadah kamu itu begini, begini, begini. Kalau nggak begini ya nggak bakal diterima. Itu loh. Bukan ibadah itu bab masalah niat saja. Niat itu la tu'thir. Yang namanya niat itu nggak akan membekasi kepada perkara yang makruh, apalagi kepada perkara yang haram. Tuh di dalam bab niat diterangkan tuh di kitab apa namanya Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, menjelaskan hadis innamal a'malu bin niat. Namanya amal ini tergantung niat. Niatnya baik ya baik, niatnya buruk ya buruk. Harus dijelaskan, ada penjelasan hadis tersebut bagaimana. Kalau umpamanya ada orang minum khamar, niatnya apa? Kesian yang jual janda umpamanya. Beli khamar karena kesian nih yang jual janda, dia ngidupin anak-anaknya nih, kalau nggak laku nggak dibeli. Niatnya baik nggak? Baik niatnya, tapi perkara yang dilakukannya itu perkara yang haram, maka la tu'tir, tidak akan mempengaruhi daripada keharamannya, karena batasannya kullu a'mal, seluruh amal ini yakni minal mubahat, perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah kalau niatnya baik, maka perkara mubah tersebut diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya makan mubah aslinya, tapi niatnya dia makan untuk bertanggung jawab dari amanat yang Allah Ta'ala berikan sama diri saya. Berupa apa? Tubuh kita dijaga, kasih stamina, yang nanti staminanya diniatkan buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Makannya aja tiap butir nasi yang masuk itu sudah bernilai pahala. Itu arahnya ke situ, ke perkara-perkara yang mubahat, bukan perkara-perkara yang mahrumat. Kalau perkara yang haram mau niatnya baik sekalipun nggak membawa kebaikan gitu loh. Nah, jelas ya.
Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'at aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi. Insyaallah akan kita terangkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.